Pemirsa, tuntutan hukuman penjara seumur hidup mungkin tidak akan terjadi jika skenario Sambo berjalan mulus. Adalah terdakwa Richard Eliezer yang membongkar kepalsuan skenario tersebut. Eliezer pun menjadi musuh nomor satu Sambo di persidangan. Jika Sambo dituntut hukuman seumur hidup, akan seperti apa tuntutan terhadap Eliezer? Inilah Top Review. Inilah detik-detik ketika Ferdi Sambo memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo terlihat tegang. Maklum, sidang kali ini merupakan sidang tuntutan terdakwa kasus pembunuhan Joshua Huta Barat. Sambo yang duduk di kursi terdakwa terlihat sedikit gelisah saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. JPU Rudi Irmawan yang membacakan tuntutan menyatakan Ferdi Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup. Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dalam sidang, jaksa menyebut ada sejumlah hal yang memberatkan Sambo, sehingga dituntut seumur hidup. Di antaranya perbuatan Sambo menghilangkan nyawa Joshua dan tidak mengakui perbuatannya. Sambo juga merusak citra Polri. Sementara tidak ada hal yang meringankan Sambo. Selain itu, Sambo tidak memiliki alasan pemaaf atau pembenar atas tuntutan pembunuhan berencana. Menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Kasus pembunuhan Joshua Huta Barat alias Brigadir J sempat diwarnai apa yang disebut dengan skenario Sambo. Namun, skenario itu berantakan ketika salah seorang tersangka, Richard Eliezer, mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Barada Eliezer bersedia menjadi justice kolaborator karena posisinya yang juga menjadi saksi kunci dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Selanjutnya, LPSK menyatakan telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan Barada Eliezer sebagai justice kolaborator. Pertimbangannya, selain bukan sebagai pelaku utama dalam kasus yang menjeratnya, Barada Eliezer juga bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap kejahatan tersebut. Ya, jadi Baradae ini kan pertama kali orang yang menyampaikan terkait dengan bahwa ternyata tidak ada ada baku tembak gitu, yang ada pembunuhan. Itu problem ini ya, ini kunci dari kasus ini pertama kali diungkap oleh Mas Eliezer ini. Jadi itu yang kami ini ya appreciate terhadap Mas Barada. Keseriusan Eliezer untuk menjadi justice kolaborator juga ditunjukkan pada sidang 25 Oktober 2022. Terdakwa Richard Eliezer sempat bersalaman dan bersimpuh ke orang tua almarhum Joshua. Momen itu terjadi sebelum majelis hakim memulai sidang. Ayah Joshua juga sempat mengusap kepala Eliezer sebelum ia kembali duduk di samping pengacaranya. Praktis, selanjutnya sidang menjadi ajang perang antara terdakwa Richard Eliezer dengan terdakwa Ferdi Sambo. Dalam sejumlah kesempatan, sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua sempat menjadi ajang saling tuding bohong antara terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Richard Eliezer. Bermula dari keterangan Richard Eliezer pada sidang 30 November lalu yang menyebut ada seorang wanita yang tak dikenal Eliezer keluar dari rumah dalam kondisi menangis. Usai wanita misterius tersebut pergi, tampak Sambo dan Putri dalam kondisi marah dan bersih tegang. Giliran pada sidang 6 Desember, Ferdi Sambo membantah keterangan Richard Eliezer terkait adanya sosok perempuan yang menangis dan keluar dari rumah pribadinya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Ferdi menyebut keterangan Eliezer tersebut merupakan kebohongan. Kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin yang mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup, jadi dia nggak ketuk dari dalam rumah, dari pagar dari dalam. Kan Alfons bilang, saya bilang Apong, ada orang mau keluar itu. Dia Apong bukain pagar dari dalam, tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis. Baru saya, ini siapa kan? Karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya.
yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Benar keterangan dia itu ngarang-ngarang. Jelasnya istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain, apalagi itu perselingkuhan. Berarti itu nggak ada sosok perempuan itu ya Pak ya? Nanti tanyakan ke dia, kita juga tanyakan nanti di persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan istri saya. Jangan libat-libatkan Ricky, gua. Saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Demikian juga kita awasi persidangan ini sehingga bisa berjalan adil dan objektif. Tidak ada isu di luar yang berkembang. Pada sidang 7 Desember, giliran Richard Eliezer yang membantah sejumlah keterangan Ferdy Sambo. Eliezer tampak menggeleng-gelengkan kepala ketika Ferdy Sambo menyebut ia memerintahkan hajar cat dan meminta Eliezer stop menembak saat melihat Joshua terjatuh dan berlumuran darah. Lupa saya, tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar cat. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar cat, kamu hajar cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali, tidak sampai sekian detik. Saya membantah juga tentang kata-kata beliau tentang menghajar, bahwa tidak benarnya itu, karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga yang mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, "Woi, kau tembak cepat kau tembak." Lalu yang terakhir yang mulia, saya melihat beliau menembak ke arah Joshua yang mulia. Dan saya juga tidak menembak sebanyak 5 kali. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Baik, gimana saudara terdakwa atas keterangan saksi? Keterangan saksi atas bantahan keterangan terdakwa? Saya tetap pada keterangan saya. Selanjutnya pada sidang 13 Desember, terdakwa Ferdy Sambo membantah keterangan saksi Richard Eliezer soal perencanaan pembunuhan di Rumah Saguling lantai 3 dan bagaimana proses eksekusi Joshua. Selama mendengarkan bantahan tersebut, Richard terlihat hanya mendengarkan dan membuang muka dari hadapan Ferdy Sambo dan Putri. Kemudian selanjutnya yang mulia saya sampai bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya. Kemudian saya dijemput oleh Bintang 2, dibawa ke Mabes Polri dan kemudian saya dipatsus. Saya tidak pernah tahu keterangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam akan ditersangkakan, saya sampaikan semuanya. Tapi apa nyatanya, ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Perang di pengadilan antara dua terdakwa, Ferdy Sambo dan Richard Eliezer, menjadi perhatian luas khalayak. Jaksa sudah menuntut terdakwa Ferdy Sambo penjara seumur hidup. Kini, publik menanti apa tuntutan hukum yang menanti Richard Eliezer. Kita tunggu pada sidang hari Rabu.